Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi masyarakat, kembali lagi di channel aku Ilham Nuriman. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja lah ya. Pertama aku ucapin terima kasih buat kalian-kalian yang tentu udah nunggu banget ya, udah nunggu lama, terutama materi-materi video aku yang tentang FKG. Karena memang kalian kalau lihat beberapa minggu terakhir ini videoku full dengan video uploadan KKN ya. Ya kalau kalian mau cerita KKN ku lihat aja di video sebelumnya. Itu aku udah nge-share banyak banget. Dan kali ini aku mau cerita dikit untuk apa ya? Untuk sebagai obat rindu kalian. Jadi aku mau nyeritain dikit gimana sih pengalaman skill lab di masa pandemi. Oke, keren banget kan? Ya, jadi tonton video ini sampai habis karena aku yakin kalian pasti mendapatkan info-info yang ya mungkin baru lah bagi kalian. Oke, let's check it out. Oke, jadi yang pertama adalah perihal skill lab online. Skill lab ini kita dilaksanakan secara online, tentu harus online karena kita nggak boleh tatap muka secara langsung dengan dosen di kampus. Sehingga yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi di UNEDS ya, kemarin tuh mereka mengirimkan banyak banget bahan-bahan untuk kita pakai di rumah. Jadi bahan mereka kirimkan, alat kita yang sediakan, sehingga kita nanti melaksanakannya di rumah. Bahan-bahannya banyak banget yang dikirimkan dari fakultas. Yang pertama ada gigi, ada model. Yang pertama model Edentulus ya. Jadi model Edentulus itu yang nggak ada giginya sama sekali, yang halus gitu. Itu kayak biasanya rahangnya orang-orang yang sudah lanjut usia. Terus ada lagi rahang full gigi. Itu nanti buat GTSL. Oh iya, nanti kasih tahu. Terus habis itu juga ada nanti malam merah, ada malam mainan, ada banyak banget ya. Aku sampai lupa, ada Vaseline, macem-macem lah. Jadi kayak itu nanti dikirim sama fakultas. Habis itu untuk alatnya sendiri yang disediakan oleh mahasiswa itu juga enggak ya, ada beberapa. Yang pertama ada artikulator, ada okludator, terus ada pisau gips, pisau malam, macam-macam lah. Jadi itu memang disiapkan kayak bunsen, terus apa itu namanya, spiritus. Itu kan biasanya kalau kita di FKG kan disediain tuh sama fakultas, ini kita nyediain sendiri. Anyway, kalian pasti bertanya-tanya tadi, ini skill lab apa sih? Nah, oke, jadi skill labnya ini yang aku bahas, ini sebenarnya kemarin tuh ada beberapa skill lab. Yang pertama ini aku bahas dulu yang apa yang tadi namanya? Yang prosto. Jadi skill labnya prosto alias bikin gigi tiruan. Nah, prosto ini pun dibagi jadi dua. Yang pertama ada GTL alias gigi tiruan lengkap, dan yang kedua ada GTSL atau gigi tiruan sebagian lepasan. Seperti namanya, kalau namanya lengkap ya berarti kalian bikin giginya itu dari bener-bener dari nol. Artinya gini, tadi kan ada rahang yang Edentulus nih yang gak ada giginya sama sekali. Jadi kalian pakai itu dan kalian bikin gigi. Jadi itu mengibaratkan seolah-olah ada pasien Edentulus minta dibikinin gigi tiruan, ya udah kalian bikin dari rahang yang polosan itu lagi, kayak tempel-tempelin tuh gigi-giginya. Oh iya, ada giginya juga, jadi kayak semacam ya gigi sudah jadi gitu, ketika tinggal nempel-nempel cuma nggak ada akarnya gitu. Menarik juga skill lab yang kemarin tuh, karena aku tidak pernah menyangka akan melakukan skill lab di rumah ya. Menarik. Jadi untuk skill labnya itu selain kita dikasih bahan, kita juga dikasih buku pedoman, dimana buku pedoman itu dikirimkan juga dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ya tentu kita kan butuh bacaan-bacaan gitu kan, nggak mungkin PDF doang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih ya, kalau misalkan kemarin tuh pengen PDF doang, harusnya bisa dikasih pilihan sih. Cuman ya itulah yang terjadi. Setelah itu untuk ACC-nya ini yang menarik nih. Setelah kita udah dikirimin alat, bahan, dan juga buku, tentu tibalah saat kita untuk ngerjain kan nih. Ini agak unik sih, karena baru ini aku ACC lewat webcam. Webcam. Jadi biasanya teman-teman kalau kita ini skill labnya normal ya, dalam arti nggak ada pandemi, kita bisa komunikasi langsung tanpa harus lewat media. Ya kita ngerjain di di meja masing-masing. Kalau udah kita majuin ke dosen, nanti dosen bilang oh ini kurang itu, oh ini sudah oke. Nah karena kita nggak bisa langsung, jadi harus lewat webcam. Jadi kayak kamu ngerjain gitu kan, terus kamu tunjukin ke dosenmu gimana. Kalau beliau ACC ya udah lanjut, ya kayak gitu. Jadi bayangin, jadi kayak lucu sih. Jadi ada yang ngerjain di dalam kamar, ada yang di luar kamar, ada yang di ruang tamu, macam-macam. Jadi benar-benar kamu tahu sisi lain teman-temanmu itu waktu di webcam itu sih. Menarik. Jadi kamu bisa belepotan. Kalau aku sendiri sih ngerjain di dalam kamar ya, lebih sering di dalam kamar sih. Ya agak-agak belepotan gitu kamarku, cuman aku kasih kayak
semacam kertas lebar gitu, jadi kayak tumpahan-tumpahannya itu kayak ya nggak begitu banyak lah menyentuh lantai. Sekarang kita lanjut ke masalah tutorial nih ya. Nah, kalau tutorial ini juga menarik. Jadi kemarin kita tutorial ya pakai aplikasi video conference. Kemarin sempat pakai Zoom, sempat pakai Google Meet, sempat pakai Jitsi, bahkan sempat pakai MMP. Jadi MMP itu kayak semacam chat room gitu, punyanya UNED. Ya jadi kita ngelakuinnya di situ. Kalian pasti belum pernah mendengarnya kan? Ya ini kalau gitu aku kenalin buat kalian calon mahasiswa UNED tahun berikutnya atau tahun ini, atau ya kalian tergantung nontonnya kapan ya. Yang jelas kenali, ini adalah MMP. Kita diskusi. Kalau tutorial sudah tahu kan ya, di videoku yang sebelumnya bisa dicek tutorial itu kayak apa. Ya sama sih. Jadi kayak dosennya ada satu, terus kita diskusi. Ya, lancar-lancar saja sih. Tapi unik ya, uniknya itu kadang-kadang suaranya hilang, kadang-kadang gimana. Ya lucu-lucu lah. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah bahas tatap muka. Untuk tatap muka sendiri sebenarnya mirip ya. Sebenarnya prinsipnya sama semua. Jadi kayak kita datang ke bukan datang ya. Kita datang ke kelas yang telah dibikin, bisa lewat Zoom, bisa Google Meet, bisa Jitsi, macam-macam tergantung dosen itu pengennya pakai apa. Nah, kita dengarkan saja. Ya, dengarkan. Lalu kadang ya selanjutnya itu sudah terserah dosennya sih. Kadang-kadang dosennya itu kayak mereka tertarik untuk kadang-kadang ngabsenin siswanya. Ayo tadi yang mati videonya, ayo dinyalakan. Waduh, ada yang nyala, ada yang mati, tetap mati. Macam-macam lah. Terus yang terakhir ini adalah tentang ujiannya nih. Nah, ini ujian ini menurutku yang paling keren sih sejauh yang aku alami di kehidupan ini. Jadi gini, aku belum pernah ngadain ujian online yang ketat ini. Aku merasa ujian ini tuh kayak rasanya kayak bener-bener ujian gitu. Kenapa aku bilang itu kayak rasanya kayak bener-bener ujian? Karena kalau aku lihat di sekitar lingkunganku, ada beberapa orang yang memang kalau ujian dia kan dikasih kayak Google Form. Ya udah dia kerjain aja, nggak ada rasa mengawasi, diawasi itu nggak ada rasa kayak gitu. Tapi nggak untuk ujian yang kemarin ini. Kemarin tuh nggak salah blognya odontologi forensik, dan ujiannya bener-bener jadi kamu perlu laptop, kamu perlu apa itu namanya, handphone. Jadi yang pertama kamu hadap nih laptop. Misalnya ini ya laptopnya, aku hadap laptop. Saat aku hadap laptop, di samping agak belakangku ya, itu ada kamera yang sudah terhubung di Zoom. Sorry ya, recordernya kegeser. Ada kamera yang sudah terhubung di Zoom sehingga para dokter-dokter, para dosen-dosen itu bisa mengawasi kita lagi buka apa. Jadi kelihatan punggung kita dikit gini sama kelihatan laptopnya. Jadi kita mau misalkan nih kita buka tab baru, ketahuan akhirnya di situ buat ngawasin, karena ya yang ngawasin nggak cuma satu dosen. Jadi kita kerjain tuh di mana itu semacam pakai Google Form, dikerjain biasa, bisa dibukanya saat jam-jam tertentu, boom, lalu kita kirimkan langsung kelihatan skornya kita berapa. Kalau menurutku itu enak banget sih, karena kadang-kadang kalau kita misalkan apa ya, kalau kita nggak di masa pandemi gini, kita mau tahu skor kita berapa itu bisa nunggu besoknya atau besok lusanya, jadi nggak bisa langsung real time gitu. Jadi mungkin ini bisa sih diadopsi untuk berikutnya, nggak perlu nunggu dicetak. Mungkin karena perlu untuk dicetak dulu itu ya, tapi kalau ini bener-bener langsung muncul nilai kamu berapa, jadi kayak enak gitu loh. Tapi ya bukan tanpa masalah juga sih, karena beberapa teman-teman ada yang kadang-kadang belum siap, jadi kayak kuotanya tiba-tiba habis, yang harus sebenarnya udah dikasih tahu sama dokter-dokternya, kuotanya diisi dulu, terus charger disiapin. Kalau aku sih kemarin itu laptopnya aku charge, terus HP selalu aku charge, jadi semuanya 100% kalau sudah mulai ujian. Dan data seluler selalu aku nyalain, karena walaupun aku pakai wifi, takutnya nanti kalau lampu mati ya ya mohon maaf ya, ini kesemangatan ya. Jadi kayak ya udahlah. Anyway, kalian bisa melihat lah ya ruangannya ini kayak baru kan. Ini biar kalian asik aja sih, karena kalau lihat video-videoku sebelumnya kan kayak flat aja gitu kan. Ini kebetulan aku barusan beli apa itu namanya, ring light di toko online. Ya ternyata bisa improve ya gambarnya, jadi asik gitu ya kan, ya nggak sih? Coba kalian lihat video-videoku sebelumnya kan kayak flat aja gitu. Soalnya aku syutingnya antara harus pagi, harus siang, atau ya pakai lampu ruangan. Kali ini aku nggak pakai lampu ruangan sama sekali gitu, kayak tapi bagus kan. Jadi lanjut ya, mohon maaf tadi ada tragedi. Jadi kalau
Jadi aku bahasnya tentang WiFi. Jadi kalau ujian nih, aku selalu nyalain data selulerku walaupun aku tersambung ke WiFi. Kenapa? Karena walaupun aku tersambung ke WiFi, takutnya kalau misalkan mati nih, kan kita butuh semacam backup energi gitu kan. Jadi biar aku tetap nggak dicurigai pada saat Zoom-nya mati, biar nggak dicurigai karena mati. Itu kamu mati sengaja. Nah itu aku pakai data seluler. Jadi kalau misalnya WiFi yang mati, langsung nih masuk si data selulernya. Ya kira-kira gitu sih. Untuk ujiannya sama, ada UTB, ada UAB, terus di agregat dapat IP berapa. Ya kira-kira itu aja sih ya. Sedikit kisah pada pandemi ini. Semoga ya video ini membantu, semoga video ini menghibur, dan mungkin ada tanda tanya yang ada di pikiran kalian bisa ditanya di kolom komentar, alright? Atau kalian mau follow IG ku juga nggak apa-apa, langsung aja follow @ilhamnur, di situ bisa kalian follow. Kalian mau DM tanya-tanya macam-macam nggak apa-apa. Tanya jangan sulit-sulit ya, karena kalau sulit-sulit ya gimana ntar aku jawab ya. Oke, sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen. Kalau belum subscribe, diklik dulu tuh subscribe-nya. Kalau nggak suka, klik dislike-nya. Hidup bikin santai aja lah ya, nggak usah tegang-tegang. Oke, sekian dari aku. Semoga informasi ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi masyarakat.